Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita menjaga diri agar kita masuk dalam kategori ummatu marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha adzabu fil akhirah. Itu tadi, tidak ada siksa bagi umatku kelak di akhirat. Wa innama adzabu fid dunya, dan siksanya itu atau musibahnya itu hanya di dunia berupa maksimal kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jiru Panji Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Ciri yang kedua, ruhama bainahum, sesama umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersaling berkasih sayang, menganggap merasa satu tubuh, ya, umatan wahidah, merasa satu tubuh, setetanggaan yang sama-sama Islam, sama-sama menegakkan syariat Islam, ya, tidak ubahnya sebagai saudara. Al-muslimun akhul muslim, itu rumusnya. Jadi selama dia muslim, ya dia saudara kita, ya kita saling bantu. Apa yang dirasakan saudara muslim kita, ya kita juga harus merasakan. Saudara muslim kita lapar, ya kita harus berempati, sebagaimana yang dicontohkan ketika kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Nabi ke Madinah. Kaum Ansor bukan karena mentang-mentang orang penduduk asli, kemudian mentang-mentang kamu pendatang, jangan macam-macam di sini ya. Enggak seperti itu. Justru mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Bahkan, wahai saudaraku muhajirin, saya punya 2 rumah, silahkan ambil 1 rumah. Kamu butuh apa? Silahkan. Bahkan ini ada yang punya beberapa istri, kamu silahkan pilih mana yang kamu suka, akan saya ceraikan, kamu ambil jadikan istri kamu. Seperti itu. Nah, inilah bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk kasih sayang antara sesama muslim, seakidah, ya, sesakidah. Ini ciri-ciri. Nah, kalau kita masih dengan tetangga yang sama-sama muslim masih bercerai-berai, Pak, masih ngok-ngokan, nggih Pak, nggih. Ngok-ngokan istilahnya nggih. Ini harus kita introspeksi. Wah, berarti saya inilah, ayo kita bangun agar kita betul-betul masuk kriteria sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruka'as sujadan. Engkau melihat mereka, para pengikut Nabi itu, tarahum ruka'as sujada, adalah mereka, engkau melihat mereka itu rukuk dan sujud. Ruka'as sujada yabtaghuna fadlu minallahi wa ridwana. Dalam rangka apa? Rukuk bersujud itu maknanya adalah sholat, Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh karunia Allah dan keridhaan Allah. Jadi rukuk sujudnya itu dalam rangka memperoleh karunia. Karunia itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalaupun dia pasti menginginkan surga, iya. Jadi sholat itu bukan hanya
bukan hanya urusan kelak mendapat surga ternyata Pak, tetapi untuk dalam rangka juga memperoleh karunia Allah dan keridhaan Allah. Maka ekonomi kita, bermasyarakat kita harus kita landasi juga ruka'as sujud tadi itu, ruka'as sujadan tadi itu. Kita bermasyarakat, kita berekonomi berdasarkan nilai-nilai rukuk dan sujud, yang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperoleh karunia rizki dari Allah, dalam rizki yang mendapat ridho dari Allah. Landasannya adalah landasan sholat. Nggih, Pak. Jadi politisi, jadi pegawai, jadi karyawan dilandasi dengan nilai-nilai sholat. Maka dalam memperoleh, dalam mengupayakan ya betahuna, dalam mereka mengupayakan keridhaan apa, karunia dan keridhaan Allah itu dengan melalui metode rukuk dan sujud, mendasarkan diri pada nilai-nilai sholat. Ini spesifik. Dan ini tidak didapati di umat yang bukan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan karakteristik atau ciri di antara ciri-ciri yang dimiliki oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka itu terdapat tanda-tanda, memancar tanda-tanda bersujud, Pak. Ini sekali lagi kita ungkap bahwa tanda sujud itu apakah baduknya atau jidatnya harus hitam? Ya nggak apa-apa hitam, tapi kalau hanya itu maka itu gampang dibikin-bikin, Pak. Kalau sujud dikosok-kosok nih, atau dipenet-penet nih, atau dijaduk nih gitu, lama-lama akan hitam. Tapi maksudnya bukan itu. Bahwa orang yang sering sujud kemudian bisa menjadi hitam keningnya, boleh saja, tidak dilarang. Tetapi yang pasti atharis sujud yang dimaksud adalah terpancar jiwa, wajah kesalehan, wajah yang menyenangkan, wajah yang menyejukkan, wajah yang terpancar perilaku yang soleh. Itu loh, dari wudu. Ya, jadi di antara tandanya nanti di akhirat itu adalah memang wajah orang kaum muslimin itu, pengikut Nabi itu adalah mencorong. Mencorong itu apa? Bercahaya wajahnya, diakibatkan karena minimal dalam sehari 5 kali berwudu. Ya masuk wudu tok ya, kan enggak. Ya wudu ya salat gitu. Tapi juga wudu juga belum tentu salat. Orang yang memelihara itu, Pak, memelihara wudu, ketika batal langsung berwudu meskipun tidak sholat, bukan waktunya sholat. Tapi yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu setiap habis wudu, kapanpun dia batal wudu, dia wudu, kapanpun dia wudu, dia sholat 2 rakaat gitu. Kemudian divalidasi oleh baginda Nabi SAW adalah kesunahan setiap kita wudu kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat syukur wudu. Itu bermula dari Bilal bin Rabah. Jadi kapanpun kita kalau memungkinkan untuk sholat, kita menjaga wudhu, misalkan wudhu, memungkinkan untuk sholat 2 rakaat untuk mengikuti kesunahan yang dari sebab peristiwa Bilal bin Rabah ketika setiap habis wudhu sholat, habis wudhu sholat. Itu diantara. Nah, kalau kita sudah memiliki kriteria itu, Pak, di antara yang tadi itu ada beberapa, ada 5, ada 4 tadi itu, maka itu merupakan syarat sebagai orang-orang yang diakui oleh Nabi SAW sebagai ummati. Tentunya kemudian tidak faman raghiba an sunnati falaisa minni, ini juga harus kita pegang. Ini tidak hanya untuk urusan satu kasus. Nah, ini sering-sering dibaca penghulu kalau mau nikahkan itu, ya, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, poinnya ada pada faman raghiba, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Sunnah itu yang dimaksud adalah perilaku Nabi, baik yang sifatnya hukumnya wajib maupun hukumnya tidak wajib.
yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu memiliki makna adalah pensyariatan ini. Barang siapa yang membenci pensyariatan Islam ini, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, ini diungkap oleh Rasul di berbagai kesempatan. Tidak hanya urusan pernikahan saja. Nikah adalah sunnahku, adalah perilakuku, adalah perbuatanku. Barang siapa yang membenci perbuatanku, maka bukan termasuk golongan. Ini yang sering kita dengar. Jadi faman raghiba an sunnati ini tidak hanya pada urusan nikah saja, tapi dalam segala hal kesunahan Nabi, segala hal pensyariatan Islam ini adalah masuk ke dalam sunnah. Maka kita menjaga diri agar kita masuk dalam kategori ummatu marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha adzabu fil akhirah. Itu tadi, tidak ada siksa bagi umatku kelak di akhirat. Wa innama adzabu fid dunya, dan siksanya itu atau musibahnya itu hanya di dunia, berupa maksimal kematian tadi itu, fil qatli wa zalazili, dan wal fitana, atau fitnah-fitnah yang lain, ujian-ujian yang lain, bencana alam, kematian maupun fitnah-fitnah yang lain. Jadi dari sini hadis 43 ini benar-benar menerangkan pada kita bahwasanya segala bentuk musibah itu diantaranya adalah merupakan tanda cinta Allah kepada kita dan merupakan bentuk penyegeraan siksa atau hukuman bagi kita, agar orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasih Allah ini tidak lagi punya jatah siksa di akhirat. Dan apabila sudah memenuhi kualifikasi sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Fat 29 tadi itu, maka sudah dijamin tidak akan diazab di akhirat. Semua bentuk kesalahan kita di dunia, apabila Allah menghendaki tidak memaafkan begitu saja, tetapi memaafkannya harus dengan dihukum, maka hukuman itu cukup terjadi di dunia saja, dan itu tidak seberapa ya, paling-paling kematian itu, paling banter mati itu aja, dibanding dengan hukuman di akhirat yang sangat-sangat tidak terkirakan. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada beberapa hal yang terkait maupun yang tidak terkait. Biasanya ibu-ibu punya pertanyaan yang, oh ini sudah jelas Ustaz, saya punya pertanyaan lain, monggo. Itu silahkan. Nggih, Pak Didi, monggo. Apa yang membedakan antara ujian dengan musibah? Musibah itu ujian dengan adab. Nggih. Terus kemudian kesepadanan dari yang namanya musibah atau ujian itu dengan pahala yang akan diberikan. Mungkin ada kriteria yang dalam Riyadhus Shalihin itu ada keterangan lebih detail lagi. Seperti tadi Ustaz jelaskan bahwa kita itu akan selamat dari siksa kelak ketika kita itu masuk dalam kriteria yang disabdakan oleh Rasulullah. Dalam konteks kesepadanan antara musibah yang pernah kami terima, kemudian kelak pahalanya itu, ini mungkin sepakat. Jadi pola pemikiran kita itu memahaminya biar lebih konkret. Iya, lebih konkret. Iya Pak Didi. Yang pertama tadi dinyatakan bahwa kesepadanannya seperti apa. Yang pertama tadi pertanyaannya, adakah tanda-tanda bahwasanya musibah itu termasuk azab atau termasuk ujian atau teguran? Memang musibah itu statusnya ada 3 ya, ada teguran atau ada ujian dan ada siksa atau azab. Nah, ini bisa kita korelasikan bahwasanya teguran itu bagi orang-orang yang sudah bertakwa, orang-orang yang sudah berusaha istiqomah tetapi melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka Allah segerakan ditegur, maka itu teguran maknanya.
Kemudian kalau dan teguran ini sifatnya tidak begitu besar, namanya juga teguran, sentilan. Nah kalau terhadap orang-orang soleh kemudian diberi musibah yang berat, ini ujian atau fitanan tadi itu, atau yang itu fitana atau ujian-ujian. Bentuknya bisa macam-macam. Nah tetapi bagi orang yang fajir atau orang yang fasik, ini segala bentuk musibah itu azab dan itu porskot. Apa itu? Ya semacam porskot yang nanti azab sebenarnya itu akan ditunaikan di hari kiamat atau di akhirat kelak. Jadi ini ngukurnya dari subjek yang terkena musibah. Kalau orang itu sudah istiqomah tapi masih diberikan musibah-musibah, ya kita bisa korelasikan tadi itu. Kalau orang tidak sholat kena musibah, oh saya itu lagi diuji. Ya bukan diuji, itu adab, peringatan keras itu. Kalau mendapatkan hidayah maka dia kemudian sadar, kemudian dia istiqomah, ya alhamdulillah. Tapi kalau beri ujian sampai musibah sampai meninggal, ya sudah, itu bonus di dunia adabnya. Kemudian kesepadanan, seberapa besar antara besarnya musibah dengan pahala atau ajar atau ya kebaikan yang akan diterima. Hakikat berat tidaknya musibah ini Allah yang maha mengukur, Pak. Jadi bisa jadi kita menganggap kita bagi A musibah ini tidak begitu berat, tapi bagi B yang punya kapasitas daya tahan ini lemah, maka cobaan itu akan sangat berat. Itu. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi cobaan sesuai dengan batas kemampuan orang itu untuk bersabar sebenarnya. Maka karena batas kesabaran atau batas kekuatan orang itu masing-masing, maka bentuk ujiannya itu juga akan masing-masing. Tetapi bahwa berat ringannya bagi orang per orang itu sama. Ada orang yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, itu sudah sangat memukul, sangat berat. Tapi bagi orang lain kehilangan pekerjaan itu bukan suatu hal yang berat. Nah, mungkin bagi orang lain ini diberi ujian yang berat oleh Allah dalam bentuk yang lain, itu dalam bentuk yang lain. Nah, besarnya pahala itu bisa diukur, Pak. Sebenarnya bisa diukur dari seberapa kita bisa menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan tidak marah, kita bisa bersabar. Seberapa kita bersabar, maka sedemikian juga pahala yang didapatkan. Nah, pahala ini ya bighairi hisab, tanpa hitungan Allah, tanpa hitungan. Tidak dijelaskan pahala kesabaran itu adalah surga. Surga itu sudah tidak ada hitungannya itu. Jadi pahala kesabaran adalah surga. Tidak berupa dihapus dosanya setahun yang lalu atau setahun, bukan. Tapi sudah di awal-awal kita bahas, kesabaran itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa balasannya adalah surga. Artinya tidak terbatas. Kalau sudah ngomong surga, ya nggak terbatas. Jadi gitu Pak Didi. Seberapa besar yang akan diperoleh, ya seberapa besar satu kelas musibah bagi diri kita, seberapa beratnya, dan kemampuan kita dalam menyikapi kesabaran kita itu. Pahalanya apa? Ya tanpa batas, bighairi hisab, tanpa hitungan. Ibu-ibu tidak ada ya? Kalau ada nanti disambung di luar, mungkin habis sholat kita akhiri. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.